Oh ini nggak di quarter berarti. Busi, Standar ya? filter injeksi, oli mesin, lem tribon. Iya. Oh berarti diganti doang, nggak di quarter, pantesan ngebulan. Tetap 50 kan, kalau di quarter 50,5, kalau nggak 51. Kamera tuh 50. Berarti cuma diganti, nggak di quarter sama juga. Tapi ngebul. Oh, Tuh oli. Ini olinya tuh, makanya ngebul. Oke. Sekarang gue lagi di bengkel. Ini ada di Bekasi di Rawabugel ya. Nah, jadi ini dia bengkelnya. Bengkel rumahan. Tapi ini recommended. Ini rekomendasi dari Om Arif. Jadi gua tinggal di Jakarta, tapi karena di sini ada bengkel yang terpercaya, gue lebih baik ke sini. Ya, di rumah gua ada beberapa bengkel yang gua tahu, tapi mungkin guanya juga kurang dekat atau mungkin komunikasinya kurang terbuka, jadi agak susah juga ya buat tahu kendala-kendala yang sebenarnya terjadi di motor. Nah, tadi gue udah dijelasin kenapa motor gue udah turun mesin tetapi masih ngebul lagi. Ternyata setelah turun mesin itu harusnya ada fase indrayan di mana ada penyesuaian mesin terhadap komponen baru. Ketika gue baru turun mesin, gue langsung bawa jalan jarak jauh dan akhirnya di situ sehernya itu ada kerusakan atau lecet lagi gitu ya, sehingga ada oli yang masuk ke ruang bakar. Nah, sebenarnya gejalanya itu cuman sepele sih, maksudnya kayak baru nyalain motor dia ngebul, tapi ntar kalau udah panas lancar lagi, biasa lagi, tarikannya udah enak lagi. Nah itu kan sebenarnya ganggu juga ya, kalau kita mau jalan jauh kita jadi khawatir takut nanti ada kenapa-napa. Lebih baik kita lakukan ulang turun mesin, dan ini bukan bengkel yang sama, ini bengkel yang berbeda. Jadi waktu itu gue turun mesin di Bogor pas gue lagi ke puncak. Itu lumayan menguras pikiran, tenaga, dan uang sih. Alhamdulillah gue bisa pulang dan akhirnya gue bisa melanjutkan perjalanan. Dan ada rezeki lagi sekarang, baru kesempatan dari bulan Januari. Gue turun mesin bulan Januari, gue lupa di struknya itu tanggal berapa gitu ya. Pokoknya pertengahan Januari gue turun mesin. Sekarang bulan April tanggal 4 gue baru turun mesin yang kedua. Jadi ya karena dana juga, karena waktu, akhirnya gue sekarang ada rezeki, ada waktu juga bisa datang ke sini buat memperbaiki kerusakan-kerusakan yang ada di motor. Nah, memang kalau motor udah 10 tahun itu gejala kerusakan-kerusakan atau maintenance itu semakin besar ya, maksudnya merambah ke banyak sektor, bukan hanya servis ringan aja gitu. Perlakuannya udah beda. Kayak motor-motor yang baru 5 tahun mungkin atau di bawah 5 tahun ya cukup ganti oli, bersihin throttle body sama CVT, mungkin motor udah enak lagi. Tapi kalau udah 10 tahun ke atas, yaitu perlu ada peremajaan di berbagai sektor. Ya, gue nggak bisa jelasin detail sih, tapi mungkin kalian juga ngalamin ya kalau motor kalian yang umurnya juga udah dikatakan tua gitu. Oh, Tuh oli. Kemarin diganti ternyata. kurang tahu bang, Ngeliat nggak? nggak ngelihat. Jadi abangnya itu ngerjainnya malam-malam waktu itu. Jadi kita Ini nggak diganti. Hah? Nggak diganti. Baru ada 2 bulan. Udah dari Januari 4 bulanan lah, 3 bulan setengah kayaknya.
di struknya sih seher ganti. Yang ini kan seher bukan? Heeh. Ini olinya tuh ke depan, Mm-mm. makanya undur. Basic. Kenapa ya kalau bengkel rekomendasi itu kayak nggak ada ragu lagi gitu, udah yakin aja bakal berhasil. Nah jadi kenapa motor bisa ngebul, kata abangnya ada oli yang masuk ke ruang bakar, asapnya jadi ngebul. Nah itu ngaruh juga ke performa ya, jadi mesin juga tarikannya suka hilang-hilangan. Kalau kita gas manteng kadang-kadang ada tarikan, kadang-kadang tiba hilang, jadi kayak ndet-ndetan gitu. Mungkin kalian juga pernah ngalamin ya kalau pernah turun mesin. Ini ruang bak, ini atau nih ruang bakar ya namanya, ini udah hitam banget nih. Nah ini sebenarnya abangnya punya Asos juga guys. Mereka namanya 378 Garage. Nah kalian bisa lihat tuh Instagramnya, tapi abangnya kurang aktif. Jarang gue mah mageran orang. Gue tuh paling males di kamera. Perluas jaringan gitu. Ini udah diganti pakainya, tapi tulisannya ada nggak? Ini nggak diganti. Oh enggak. Olinya jadi nggak lancar. Oh itu di Lembang sama dia. Tuh Nih, servis TB injektor, ganti seher standar, payung klep, seal klep, bubut, oh ini jadi quarter berarti busi, standar ya. filter injeksi, oli mesin, lem tribon. Lemnya warna biru. Iya. Oh berarti diganti doang, nggak di quarter, pantasan ngebulan. Tetap 50 kan, kalau di quarter 50,5, kalau nggak 51. Kamera tuh 50. Berarti cuma diganti, nggak di quarter sama aja. Masih ngebul. Abang mau lanjut nih bang? Iya mau bersihin besok tukang bubur pulang tukang buka. Belum diganti nih. Kadang jam 4, jam 5. Ini belum tidur dari kemarin. Kuat banget mata, kagak kelihatan orang ngantuk. Tapi mata mau Udah berat ya? bengkak, enggak. Oh, enggak. Itu kan bengkak. Iya bengkak, cuman Tapi enggak pengen tidur. nggak berat bang. Motor ini mau pare malam sama begini juga. Pokoknya tadi siang ininya dia lagi banyak kerja. Iya, iya. Ini banjiran. Di kasus banjir guys. Kalau banjir nggak boleh lama-lama bang ya, ngeri karat bang ya. Iya. Harus langsung di. Lah yang kalau mau awet ya begini juga. Bagian Padahal ini cuma nih. di oli doang dibuka masih ada ngendep. Kan ini banyak sela-sela. Iya. Kan, Heeh. kalau mau aman ya begitu. Udah. Berarti kalau ganti oli itu sebenarnya mesti Nggak disemprot nggak habis. sih bang? Enggak, mesti kan tetap ada masih sisa rongga-rongga. Ini nggak ada kompresor. Kalau motor-motor baru gitu ada kendala nggak sih bang kalau bongkar-bongkar mesin? Kan dia kan dari bodi-bodinya baru, maksudnya bentuknya nggak sama gitu sama generasi sebelumnya gitu. Paling cuma lebih Hambatannya lama, gitu. iya. Oh, Motor sekarang lebih ribet dapat bodi bodinya. iya.
Dia kayak kancing-kancing gitu ya, plok plok plok. mesin sama Bang, itu hitam gitu emang begitu ya bang? Apa udah kotor? kotor. Bensinnya apa pertalite ya? Nyampur sih bang kadang-kadang. Jangan pertalite. Sama bang. Ya pertama kayak Pertalite jelek. Nyepetin. iya emang tarikan berasa pertama. Pertalite buat nyuci. Jadi kalau buat bersih-bersihin baru diisi nah, nggak apa-apa. Kalau butuh bensin. Di sini adanya yang di tangki, adanya turbo. Adanya. Lah, mau bagi apa? Ntar gua tutup dagangan dulu ya. Oke guys, hari ini gue mau ngambil motor yang udah turun mesin, prosesnya itu dari kemarin malam. Jadi kemarin malam itu gue ke bengkel sekitar jam setengah 10 malam. Jadi bengkelnya itu bengkel rumahan ya, jadi kita datangnya itu bisa every time, tergantung orangnya lagi ready apa enggak. Tinggal itu aja sih permasalahannya, bukan persoalan jam bukanya gitu, nggak kayak bengkel-bengkel resmi ya. Gue taruh malam itu jam 11, jam 10 ya, gue datang jam 10, jam 11 malam itu motor gue udah diturunin tuh mesinnya, udah dibongkar-bongkar. Cepet banget sih emang geraknya. Jadi gue di sana stay sampai jam setengah 1 malam. Di situ gue ngeliatin bagaimana cara abangnya ngejelasin apa yang menjadi penyebab motor gua ngebul setelah turun mesin. Katanya sih ada fase in rain ya, harusnya setelah gua turun mesin itu gua harus jangan langsung berpergian jauh dan dengan kecepatan tinggi yang konstan, yaitu mempengaruhi komponen-komponen baru yang ada di mesin. Karena memang gua sempat sebelumnya itu gua udah ganti seher, ring seher, klep, seal klep, bubut. Nah, itu gue udah lakuin itu di turun mesin sebelumnya di bengkel yang berbeda. Ternyata memang harusnya gue jalannya santai dulu, atau gue beberapa hari itu manasin motor yang cukup lama supaya penyesuaian dari komponen-komponen baru itu bisa benar-benar rigid gitu, nggak ada kesalahan, nggak ada apa-apa. Akhirnya gue balik setengah 1 malam dari bengkel itu. Ya, oke, mantap. Ya, sebenarnya gue tuh udah wawancara abangnya sedikit nih, ada videonya, tapi sayang banget gue lupa guys. Ternyata mute di kameranya itu kepencet sama gue, jadi ya nggak ada suaranya sekarang nih. Nah, jadi obrolan gue kurang lebih, gue nanya oli itu berapa lama digantinya gitu. Nah, kata abangnya itu oli motor sebaiknya 3 minggu sekali, karena kalau ngikutin kilometer itu nggak, kurang akurat. Misalnya kita lagi lampu merah macet-macetan, itu kan mesin tetap bekerja tapi kilometer nggak nambah. Nah itu ya, kalau mau yang bagus sih kalau bisa 3 minggu sekali ganti oli, kata abangnya gitu. Nah, gue juga udah tanya-tanya nih terkait kondisi CVT, ternyata katanya aman, udah dibersihin juga, katanya barang-barangnya masih baru semua. Ya, jadi nggak ada pengeluaran lain selain turun mesin ya guys. 378 produk ya bengkel abangnya, tune up, bore up, servis injeksi, restorasi, ganti oli. Ini Instagramnya ada 378.produk, dan ini nomor WhatsAppnya juga ada. Ya, kalian kalau mau datang kalian bisa langsung lewat Google Maps, kalian cari aja 378 produk, itu ada, nanti diarahin langsung ke bengkel abangnya. Kayak ini bengkel rumahan ya, jadi fleksibel lah. Kalian janjian dulu aja, ada WhatsAppnya, kalian chat dulu, kenalin nama kalian, tujuan kalian mau datang ke sana, ada perbaikan apa. Ya sesimpel itu sih, supaya abangnya nanti juga nyiapin waktu buat kalian. Nah, ini sebenarnya motor lagi dipanasin, udah gue dipanasin juga sama abangnya dari tadi. Ya udah nggak ngebul lagi, sepnya udah nggak keluar lagi ya. Mudah-mudahan sih aman nih. Ya, ya pede lah ke Bandung. Tadi sih udah wawancara juga sedikit abangnya, katanya udah nih, udah siap ke Bandung, ke kemana juga ayo nih. Oke, next video gue bakal fasain Ryan ya, dari Jakarta ke Bekasi. Itu gue bakal jalan santai dari 40 sampai 50 km per jam aja, dan gue juga narik gasnya itu diurut
dia diurut pelan-pelan. Kalau mau naikin tebel kecepatan tapi ya nggak nggak apa-apa, disentak-sentak ya, supaya mesin itu juga kita penyesuaian aja dengan komponen barunya mudah-mudahan, makin bagus, makin halus, dan nggak ada lagi trouble-trouble mudah-mudahan yang nggak hujan. merepotkan ke depannya. Oke. Oke guys, terima kasih buat kalian yang sudah stay terus sampai akhir video. Thank you, Jadi bye.